Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis penyakit pada tanaman kakao. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Eva Miftahul dengan NIM 090, Kurniawan Yulianto dengan NIM 092, Novia Natri Utami dengan NIM 093, Safa Aladawiyah dengan NIM 094, Ika Yuniastuti dengan NIM 095, Rahmat Yuniarta dengan NIM 097, dan Ihsan MS dengan NIM 101. Nice. Definisi penyakit tanaman. Penyakit tumbuhan adalah kondisi terganggunya fungsi sel dan jaringan tumbuhan akibat iritasi yang terus-menerus oleh suatu agen primer atau faktor lingkungan yang kemudian menimbulkan gejala. Dari definisi ini, ada 3 pengertian pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyakit terjadi dan berkembang karena fungsi sel dan jaringan terganggu sehingga proses-proses fisiologis menyimpang dari yang normal. Yang kedua yaitu penyimpangan proses fisiologis yang terjadi sebagai akibat dari gangguan yang terus-menerus. Yang ketiga yaitu penyakit terjadi karena suatu penyebab yang memungkinkan agen primer atau organisme virus ataupun suatu faktor lingkungan. Next. Selanjutnya mengenai identifikasi tanaman penyakit. Tanaman dapat dikatakan sakit bila ada perubahan seluruh atau sebagian organ-organ tanaman yang menyebabkan terganggunya kegiatan fisiologis sehari-hari. Penyakit tanaman dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu penyakit lokal. Penyakit hanya terdapat di suatu tempat atau bagian tanaman tertentu, misalnya pada buah, daun, cabang, batang, atau akar. Yang kedua adalah penyakit sistemik. Penyakit ini menyebar ke seluruh tanaman, sehingga seluruh tanaman akan menjadi sakit. Selain itu, penyakit juga terdiri dari beberapa macam, dapat dibagi menjadi golongan, yaitu penyakit parasit dan non-parasit. Selanjutnya ada penyebab tanaman sakit. Yang pertama, fungi. Fungi merupakan tumbuhan-tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil. Dengan tidak adanya klorofil, maka fungi tidak akan mengadakan transpirasi, respirasi, dan fotosintesis, dan dapat hidup sama baik di tempat gelap ataupun tempat terang. Fungi bersifat obligat, akan membahayakan inang dibandingkan dengan parasit fakultatif, saprofit fakultatif, apalagi saprofit obligat. Yang kedua ada bakteri. Bakteri merupakan tumbuhan bersel satu dan berdinding sel terdiri dari gugusan nitrogen. Banyak di antaranya berselimut gelatin, dinding sel tipis sehingga makanannya dapat menembusnya. Berdasarkan bentuknya, bakteri dibedakan atas bentuk kokus, bentuk batang, bentuk spiral, bentuk koma. Virus. Virus merupakan jasad yang berada di antara benda mati dan benda hidup. Dikatakan benda mati karena dapat mengkristal, sedangkan dikatakan benda hidup karena dapat berkembang biak. Banyaknya pertumbuhan tanaman yang tidak normal akibat serangan virus. Gejala penyakit tanaman yang disebabkan virus biasanya sulit diketahui. Misalnya terjadi perubahan warna, daun tumbuh kerdil, mengkristal, keriting, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada nematoda. Nematoda adalah hewan yang bergerak aktif, lentur, dan berbentuk seperti tabung yang hidup pada permukaan yang lembab atau lingkungan yang berair. Nematoda menyerang tumbuhan disebut fitonematoda akan melakukan penusukan sel-sel tumbuhan dalam rangka memperoleh makanan dari tubuh tanaman, terutama pada akar. Dan yang terakhir ada tanaman tingkat tinggi. Tanaman tingkat tinggi ini sering dikenal sebagai benalu. Biasanya tidak begitu merugikan bagi tanaman kehutanan kecuali banyak jumlah individu benalu yang hidup menempel pada tanaman. Maka tanaman akan menderita karena makanannya diambil oleh benalu tersebut. Penyakit pada tanaman kakao. Yang pertama ada busuk buah. Gejala penyakit busuk buah pada kakao berupa bercak coklat, kehitaman, dimulai dari ujung atau pangkal buah. Penyakit ini menyerang pada semua umur buah. Penyakit ini dapat diatasi dengan cara
yaitu dengan menanam kakao berjarak kurang lebih 2 meter supaya sirkulasi udara dan intensitas cahaya matahari yang masuk ke areal perkebunan bisa lancar dan mengurangi kelembapan area tanam. Yang kedua ada kanker batang. Penyakit dapat dikenali dengan gejala kulit warna agak berlekuk dan berwarna lebih gelap atau kehitam-hitaman. Yang selanjutnya Anthracnose colectrisum. Terdapat bintik coklat pada buah muda yang terserang menjadi layu, kering, dan mengeriput. Sedangkan pada buah tua akan menyebabkan gejala busuk kering pada ujungnya. Next. Yang selanjutnya ada penyakit PSD. Penyakit ini dapat diketahui dari gejala daun menguning dengan bercak-bercak hijau. Pada sayatan bekas duduk daun yang sakit tampak 3 noktah berwarna coklat kehitaman. Terdapat garis-garis coklat pada jaringan kayu, lenticel dari ranting sakit membesar, dan nekrosis di antara tulang daun seperti gejala berkurang unsur kalsium. Penyakit menyebar melalui basidiospora yang diterbangkan oleh angin pada malam hari. Yang selanjutnya ada penyakit jamur upas. Jamur upas biasanya infeksi pertama kali terjadi pada sisi bagian bawah cabang dan ranting. Jamur mula-mula membentuk miselium tipis mengikat seperti sutra atau perak, sangat mirip dengan sarang laba-laba. Yang selanjutnya ada penyakit akar. 3 jenis penyakit akar kakao yaitu penyakit akar merah, penyakit akar coklat, dan penyakit akar putih. Gejala di atas tanah dari ketiga jenis tersebut sama. Mula-mula daun menguning, layu, dan akhirnya gugur keunguan diikuti dengan kematian tanaman. Penularan dengan kontak akar sakit dengan tanaman yang sehat. Penyakit akar coklat disebabkan oleh jamur komes. Next. Selanjutnya yaitu segitiga penyakit. Segitiga penyakit itu merupakan konsep yang menjelaskan bahwa sebuah serangan penyakit adalah hasil dari interaksi antara tanaman rentan dengan patogen yang virulen pada lingkungan yang mendukung pertumbuhan patogen atau lingkungan yang kurang sesuai untuk tanaman. Rentanan tanaman dan virulensi patogen tidak berubah pada tanaman yang sama selama beberapa hari hingga beberapa minggu, tetapi keadaan lingkungan dapat berubah secara tiba-tiba dalam tingkatan yang bervariasi. Karena itu, lingkungan dapat menyebabkan terjadinya perubahan perkembangan penyakit menjadi lebih cepat atau lebih lambat. Nah, komponen dari segitiga penyakit itu ada 3. Yang pertama ada tanaman inang, kedua patogen, dan yang ketiga lingkungan mendukung. Pertama tanaman inang. Tanaman yang menjadi inang itu bisa menjadi partner, mutualisme, ataupun komensalisme, ataupun parasitisme. Kemudian dari patogen sendiri itu organisme hidup yang mayoritas bersifat mikro dan menimbulkan penyakit pada tumbuhan. Contohnya seperti fungi, bakteri, dan virus. Dan yang terakhir ada lingkungan tidak mendukung. Nah, ini mencakup berupa suhu udara, intensitas dan lama curah hujan, intensitas dan lama embun, suhu tanah, kandungan air tanah, kesuburan tanah, kandungan bahan organik, angin, api, dan pencemaran air. Next. Oke, untuk selanjutnya yaitu jenis tanaman inang. Jenis tanaman inang dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada tanaman inang rentan. Tanaman inang yang rentan ini adalah tanaman inang yang mudah terserang patogen sementara pada kondisi sama dan patogen sama dengan inang lain yang resisten. Kemudian yang kedua ada tanaman inang resisten, yaitu inang yang tahan terhadap serangan patogen sementara pada kondisi sama dan patogen sama dengan inang lain yang rentan. Kemudian yang ketiga ada tanaman inang toleran.
tanaman inang yang rentan, tetapi inang tersebut masih mampu untuk menghasilkan produk yang ekonomis. Kemudian yang keempat, ada tanaman inang sekunder, yang artinya inang yang bukan menjadi makanan utama. Kemudian ada tanaman inang primer, yaitu inang yang memang menjadi tempat dan sumber nutrisi makanan utama pokok dari patogen. Kemudian yang keenam, yaitu ada tanaman inang alternatif, tempat dan nutrisi makanan jika tidak ada inang sekunder. Primer, di mana patogen di masing-masing inang itu bisa menyelesaikan siklusnya. Kemudian yang terakhir ada tanaman inang perantara. Inang yang dapat dijadikan perantara untuk menyelesaikan siklus penyakit. Keberadaan inang ini pada salah satu jenis penyakit menjadi penting karena tanpa inang perantara ini, meskipun patogen ada dan inang utama ada, patogen akan mati sehingga tidak akan terjadi penyakit. Next. Kemudian Kemudian patogen itu memiliki kemampuan menyerang tanaman inang yang dipengaruhi oleh senjata yang dimiliki oleh patogen, di mana senjata ini sangat tergantung pada jenis patogen itu sendiri. Nah, secara umum senjata yang dimiliki patogen untuk menyerang tanaman itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fisik mekanik dan biokimia. Senjata fisik mekanik dapat berupa jarum atau stilet seperti yang dimiliki nematoda atau berupa austarium yang dimiliki oleh fungi. Sedangkan yang biokimia dapat berupa enzim, toksin, antibiotik, zat pengatur tumbuh, dan senyawa yang berfungsi sebagai racun atau penyumbat. Next. Selanjutnya kaidah Koch. Kaidah ini awalnya dirumuskan oleh Robert Koch pada tahun 1884 dan diterbitkan secara resmi tahun 1890. Kaidah Koch atau postulat Koch atau postulat Henle-Koch ini memiliki 4 kriteria. Kriteria pertama itu mikroorganisme tertentu selalu ditemukan berasosiasi dengan penyakit yang ditimbulkan. Terus yang kedua, mikroorganisme dapat diisolasi dan ditumbuhkan sebagai kembang biakan murni di laboratorium. Yang ketiga, biakan murni tersebut bila diinjeksikan pada tanaman yang sesuai dapat menimbulkan suatu penyakit. Yang keempat, mikroorganisme tersebut dapat diisolasi kembali dari tanaman yang telah terinfeksi penyakit tersebut. Keempat kriteria ini harus terpenuhi untuk menentukan sebab akibat antara parasit dengan penyakit. Metode postulat Koch dapat dilakukan untuk membuktikan suatu patogen yang menyebabkan penyakit dengan menerapkan isolasi, inokulasi, reisolasi, dan identifikasi mikroba yang berasosiasi. Postulat Koch dapat digunakan juga dan diterapkan pada berbagai bidang aplikatif sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Contoh penerapan postulat Koch dalam bidang pertanian yaitu ketika terdapat serangan oleh suatu patogen pada pertanaman agroforestry. Kemudian dalam bidang mikrobiologi dapat digunakan untuk mengetahui peranan mikroba sebagai penyebab atau patogen penyakit yang diterangkan jelas dengan postulat itu. Next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.